Hai guys, balik lagi sama gue, Irfan Jeremy. Kalau lo emang kenal gue, ya emang gue. Udah kurang lebih 2 minggu gue ngupload ya guys. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah untuk gue sendiri semuanya baik-baik aja. Nah, untuk yang atlet udah ngejalanin program apa aja nih? Dan udah mempersiapkan untuk pertandingan apa di tahun ini? Dan untuk coachnya, udah sampai mana progresnya? Back to the topic. Pada video ini, gue mau membahas secara lengkap dan secara jelas mengenai peraturan terbaru pencaksilat tahun 2023, terutama pada kategori seni atau TGR, Tunggal Ganda Regu. Tetapi, kalau video ini rame juga dan banyak yang request, mungkin gue akan membuat juga mengenai peraturan pertandingan pencaksilat yang terbaru untuk kategori tanding. Tapi, untuk secara teori aja ya, kalau untuk teknis di lapangannya mungkin gue nggak bisa buat, karena gue tidak terlalu bisa memahami bagaimana secara spesifiknya. Seperti itu. Nah, gue ada pertanyaan nih sebelum kita mulai. Gimana kira-kira? Udah siap belum? Di tahun ini kita akan melakukan penampilan secara battle untuk kategori TGR. Nah, banyak yang bilang juga, mulai tahun ini peraturan terbaru pencaksilat sudah resmi mulai digunakan. Tetapi untuk peraturan ini dikembalikan kepada panitia kejuaraan masing-masing. Mau menggunakan peraturan yang mana? Menggunakan peraturan yang lama atau menggunakan peraturan yang baru? Tetapi, kemungkinan besar kalau untuk pertandingan sekelas nasional seperti Prapon, PON, dan pertandingan lainnya seperti Pomnas, kemungkinan besar insya Allah akan dilaksanakan dengan Munas IPSI yang terbaru. Oke? Oke, yang pertama, arena pertandingan atau gelanggang. Kalau misalkan kalian udah nonton pertandingan-pertandingan SEA Games pada tahun 2022, kalian mungkin akan melihat arena pertandingannya berbeda dengan peraturan 2012. Kita nggak usah bahas dulu arena pertandingan pada kategori tanding, tetapi kita bahas pada kategori seni atau TGR. Pada Munas IPSI 2012 atau ya seperti pada peraturan sebelumnya, pada peraturan yang lama, TGR ataupun tanding menggunakan matras yang sama. Menggunakan matras lingkaran dengan ukuran 8x8 dan di tengahnya ada lingkaran kecil. Dan untuk peraturan yang terbaru untuk kategori seni tidak ada garis sama sekali, kurang lebih seperti ini. Ada sudut merah dan sudut biru. Ini adalah sudut di mana tempat atlet mempersiapkan diri dan memulai penampilannya saat masuk ke dalam gelanggang. Kurang lebihnya seperti ini peraturan yang lama dan ini untuk arena yang peraturan terbaru. Beda kan? Nah, kalian harus belajar gimana caranya agar kalian tidak salah titik dalam melaksanakan penampilan di gelanggang seperti ini. Yang kedua adalah jumlah juri. Kalau jumlah juri pada peraturan yang lama, itu berjumlah 5 orang. Dan kalau jumlah juri pada peraturan baru, menggunakan 10 juri. Posisinya sama seperti peraturan yang lama. Gua rasa kalau kita masih sebagai atlet yang pemula, ini akan menjadi tambah nervous. Karena benar-benar banyak banget juri yang liatin penampilan kita. Yang ketiga, sistem pertandingan. Sistem pertandingan kategori seni pada peraturan terbaru adalah menggunakan sistem battle dan sistem gugur. Seperti halnya pada kategori tanding ketika bertemu dan salah satunya menang, itu adalah atlet yang akan lanjut kepada babak selanjutnya. Kalau pada peraturan lama, kita menggunakan sistem pool, yang mana disesuaikan dengan jumlah peserta yang mengikuti pertandingan tersebut. Jelas banget kan perbedaannya? Kalau misalkan pada peraturan lama kita maksimal main 2 kali, tetapi kalau pada peraturan terbaru, kita nggak mungkin cuma main 2 kali. Tergantung banyaknya jumlah peserta gitu. Sebagai contoh deh, kalau misalkan pada Kejurnas Prapon nanti pada bulan Juni 2023, itu ada 38 provinsi kalau provinsi yang terbaru sudah disahkan. Nah, kalau bisa dihitung-hitung, untuk mencapai ke final, itu kurang lebih kita main 6 kali sampai 7 kali. Gimana? Banyak kan? Nah, gitulah. Kita sebagai atlet TGR, atlet seni, kita dituntut agar lebih memiliki fisik yang lebih kuat lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang keempat. Ini adalah part yang paling penting. Yang mana ini sangat berbeda dan kalian harus mempelajari ini sebagai atlet maupun sebagai pelatih. Yaitu sistem penilaian. Ada beberapa yang mau gue bahas pada poin ini seperti cara penilaian juri, lalu aspek penilaian, cara berpakaian, papan skor, dan masih banyak lagi yang mau gue sampaikan pada poin ini. Gue rasa kalian bisa menyimak ini dengan baik dan semoga kalian mengerti apa yang gue sampaikan pada video ini. Kita bahas dari tunggal dan bergu. Karena tunggal dan bergu itu kurang lebih sama penilaiannya, berbeda dengan ganda yang ada 3 aspek penilaian. Kalau tunggal dan bergu hanya 2 aspek penilaian, kebenaran gerak dan kemantapan gerak.
Nah, kita bahas di tunggal dan bergu dulu. Gua bakal ngasih lihat papan skor dulu. Gua akan memperlihatkan papan skor, peraturan lama dan peraturan terbaru. Untuk peraturan lama seperti ini, menggunakan 5 juri, dimulai dari 100 gerakan, dimulai dari nilai 100, lalu pada peraturan terbaru dimulai dari angka 9,90 untuk 10 juri. Jadi semuanya sama. Nah, untuk pada peraturan yang lama, kalau kalian salah gerak pada jurus tunggal, kalian akan dikurangi nilainya satu persatu. Misalkan nilai awalnya adalah 100, nilai kebenaran geraknya jadi 99, 98, 97, 96, pokoknya berkurang. Kalau pada peraturan terbaru, konsepnya sama, tetapi angkanya yang berbeda. Kalau dimulai dari 9,90, ketika kalian melakukan gerakan satu kali, nilainya akan berkurang jadi 9,89. Salah 2 kali, 9,88. Salah 10 kali, 9,80. Seperti itu kurang lebih. Nah, pada peraturan yang lama, nilai kemantapan itu 50-60. Itu range-nya cukup gede, tetapi kalau pada peraturan terbaru, range-nya dari 0,01 sampai 0,10 atau 0,1. Kita lanjut pada nomor ganda. Ganda pada prinsipnya sama saja, tetapi papan skornya berbeda. Papan skor pada penilaian ganda, pada peraturan lama, itu kosong-kosong semua. Dikosongin semua, nanti akan diakumulasi setelah selesai penampilan. Misalkan pada teknik serang bela, itu range-nya kalau nggak salah dari 60-80, kalau nggak salah seperti itu. Nah, nanti kemantapan gerak, penghayatan gerak 50-60. Tetapi pada peraturan terbaru, ini cukup berbeda ya. Dimulai dari 9,10. Konsepnya sama, aspek penilaiannya juga masih sama, tetapi cara penilaiannya agak berbeda. Nilai masing-masing aspek memiliki range dari 0,01 sampai 0,30. Misalkan, pada teknik serang bela, kekayaan gerak, kalian mendapatkan 0,25. Pada kemantapannya, mendapatkan 0,25. Dan pada penghayatannya, kalian mendapatkan 0,25 juga. Kalau di total-total, berarti 0,75. 0,75 itu, kalian tambahkan ke 9,10 tadi. Seperti itu, kurang lebih. Gimana? Kira-kira masih bingung nggak dengan apa yang gue jelasin? Mungkin kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa lihat gambar ini. Ini gambar awal dari kategori tunggal. Ini gambar akhir setelah penampilan, setelah di-input nilainya. Dan untuk pengambilan nilai, dari 10 juri, yang diambil hanya 2 nilai. Menggunakan ilmu statistika, yaitu mengambil nilai tengah atau nilai median. Yang mana diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Dan nilai tengah-tengah itu yang akan diambil sebagai penilaiannya. Anggaplah data 5 dan data ke-6 9,50 dan 9,50. 9,50 tambah 9,50 dibagi 2. Dan itu adalah hasil nilai yang kalian dapatkan. Selanjutnya adalah peraturan-peraturan atau hukuman-hukuman yang mungkin bisa mengurangi nilai kalian. Yang sudah ada pada peraturan lama adalah toleransi waktu plus minus 5 detik. Jadi, kalau kalian kurang dari 5 detik, lebih dari 5 detik, pengurangan 0,5. Yang kedua adalah baju tidak satu warna. Ya, misalkan yang atasnya hitam, yang bawahnya merah. Itu pasti disalahin sih. Sebenarnya, kalau nggak salah di peraturan lama itu boleh. Tapi kalau misalkan di peraturan baru ini benar-benar harus satu warna gitu. Untuk kain ya nggak masalah mau warna apa aja. Yang penting bajunya tuh kalau emang atasnya hitam, ya celananya hitam gitu. Dan ganda kayaknya kalau misalkan, kalau gua nggak salah, kalau misalkan pasangannya hitam-hitam dan berarti pasangannya juga harus hitam-hitam gitu. Nah, yang ketiga, yang nggak ada di peraturan lama, yaitu adalah menahan gerakan 5 detik atau diam selama 5 detik untuk mengulur waktu. Misalkan kalian kecepatan nih, kalian mau nahan gerakan di gerakan tertentu gitu. Kalau kalian lebih dari 5 detik, itu akan dikurangi 0,5. 0, itu 0,50 ya. Jadi kayak 9,90 dikurang 0,50. Berapa tuh? Berarti 9,40. Lumayan banget kan? Intinya, jangan menahan atau diam selama 5 detik. Gitu. Yang keempat, pada kategori ganda, senjata itu boleh beradu dan boleh mengeluarkan api. Misalkan golok sama golok gitu. Beradu, kadang-kadang ada atraksi gitu kan, yang menggunakan gerakan seperti itu. Ketika diadu, goloknya itu keluar apinya. Nah, daripada peraturan 2023 ini, itu tidak dipermasalahkan. Pada ganda, senjatanya keluar dari gelanggang, yang mana senjatanya itu masih harus digunakan. Jadi kayak senjatanya udah keluar nih dari gelanggang, tapi sebenarnya gerakannya itu masih ada yang menggunakan senjata itu. Nah, itu minus 0,50. Lalu yang sama pada peraturan sebelumnya atau peraturan lama, yaitu adalah keluar dari matras 10 kali 10 meter, itu pengurangan 0,5. Selanjutnya, pada peraturan terbaru ini, pesilat
atau atlet yang tampil boleh menggunakan suara atau berteriak. Tetapi pada pelatih tidak boleh menggunakan kode secara keras dan berteriak. Kalau nggak salah ini juga sebagai pelanggaran dan dikurangi 0,50. Tapi kalau misalkan memang tidak, mungkin kalian bisa koreksi di bawah. Oke? Ini yang unik lagi nih. Dan berbeda pada peraturan yang lama. Kalau pada peraturan yang lama, ketika senjata jatuh tidak sesuai deskripsi untuk pada ganda ataupun kategori tunggal. Misalkan golok kalian jatuh pada gerakan jurus golok di tunggal dan menyentuh matras, itu sudah pasti minus 0,50. Tapi kalau misalkan golok kalian lepas, tapi masih kalian bisa tangkap, itu cuma 0,01. Dianggapnya salah gerak. Begitupun juga pada ganda, kalau tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan saat penyampaian deskripsi, itu minus 0,50. Ini ada yang unik nih, dan berbeda pada peraturan yang lama. Kalau peraturan yang lama, ketika golok kalian atau senjata kalian jatuh, keluar dari matras, kain kalian copot, atau tidak sesuai, itu biasanya yang ngurangin jurinya kan. Misalkan, yaudah juri minus 15, juri 1 sampai juri 5. Tetapi kalau misalkan hanya 2 juri yang mengurangi, itu dianggap tidak sah. Alias, dianggapnya itu bukan pelanggaran, gitu. Bukan sebuah hukuman. Tetapi kalau misalkan 3 juri yang bilang itu pelanggaran atau hukuman, maka 2 juri yang lain akan mengikuti. Tetapi, kalau pada peraturan terbaru, yang mengurangi nilai 0,5 yang gue sebutkan dari tadi, itu bukan 10 juri yang menilai gerakan kalian, melainkan ketua pertandingan atau yang disebut dewan pertandingan. Jadi, ketua pertandingan atau dewan ini harus memperhatikan betul-betul ketika ada atlet yang sedang tampil, gitu. Seperti halnya ketika menahan 5 detik gerakan diam atau tidak bergerak, yang menghitung juga dewan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, jika nilai sama. Kalian perhatian papan skor ini ya. Oke, gue lanjutin. Jika nilai sama, yang pertama kali dilihat adalah hukuman terkecil. Yang kedua adalah ketepatan waktu 3 menit. Yang ketiga adalah standar deviasi atau simpangan baku. Ini ilmu statistika. Pada gambar yang gue kasih lihat, ada angka 0,02 bla 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 gitu. Ini adalah penentu ketika waktu kalian sama, tidak ada hukuman, dilihat dari sini. Dilihat dari standar deviasi atau simpangan baku. Kalian bisa cari sendiri bagaimana cara menghitungnya, tapi angkanya adalah angka seperti ini. 0,02, 0,03, dan sebagainya. Untuk menentukan yang menang, dilihat dari standar deviasi terkecil. Misalkan, sudut biru 0,015 berapa gitu. Sudut merah 0,02 bla 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 gitu. Berarti yang menang adalah sudut biru 0,01. Dilihat dari situ. Karena gue sudah mengalami hal itu ketika pada event Indonesia Open. Yang mana nilai gue sama, waktu gue sama, dilihat dari standar deviasi, ternyata standar deviasi gue lebih tinggi. Lalu yang keempat adalah lempar koin. Ini adalah opsi terakhir, tapi kalau menurut gue ini sangat tidak mungkin terjadi ketika sudah menggunakan standar deviasi. Karena menurut gue standar deviasi itu sifatnya udah bener-bener angka-angka yang banyak dan angka-angkanya itu sangat kecil kemungkinannya untuk sama. Jadi kemungkinan besar paling pahitnya adalah kalah di standar deviasi kalau memang nilainya sama dan waktunya sama. Lalu pada keputusan pemenang. Kedua pesilat sudut merah dan sudut biru bertemu di tengah dan melihat papan skor siapa pemenangnya, dan itulah yang dinyatakan pemenang ketika mendapatkan nilai terbesar. Dan atlet meninggalkan gelanggang. Dari penilaian yang gue sampaikan, kalau nilai sempurna pada peraturan yang lama pada kategori tunggal dan beregu itu 160 dikali 3, karena 100 gerakan ditambah kemantapan nilai 60, itu 160 dikali 3, 480 itu untuk nilai sempurna. Dan kalau untuk yang peraturan terbaru, nilai sempurnanya adalah 10,00. Nah, untuk kategori ganda pada peraturan lama, kalau nilai sempurnanya adalah 600 atau 80, ditambah 60 ditambah 60. Nah, kalau pada peraturan terbaru, nilai sempurnanya adalah 10,00. Jadi sama aja. Gue sedikit mau nambahin tentang diskualifikasi pada kategori seni. Yang pertama adalah ketika kalian tidak lolos dalam pemeriksaan senjata. Yang kedua adalah ketika pakaian tidak sesuai dengan standarnya. Yang ketiga adalah senjata terlepas dan patah. Itu udah pasti diskualifikasi. Yang keempat adalah gagal menampilkan gerak dan jurus sesuai dengan urutannya. Lalu selanjutnya adalah melebihi penampilan toleransi waktu. Misalkan plus minus 10 detik. Itu udah pasti diskualifikasi. Nah guys, kurang lebih seperti itu peraturan kategori seni atau kategori teger. Pada peraturan terbaru ini, disebutnya itu adalah
seni, bukan TGR lagi. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian bisa chat sosial media gua yang ada di description box di bawah. Gue minta maaf kalau misalkan penyampaian gue itu agak panjang, dan kalau misalkan penyampaian gue itu kurang lengkap. Kalian bisa komen di bawah kalau misalkan ada peraturan yang belum gue sampaikan secara jelas atau secara lengkap. Gue akan bahas mungkin di next video, tapi gue rasa ini udah lengkap. Dan semoga kalian mengerti, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, teman-teman atlet kalian, teman-teman pelatih kalian, supaya peraturan ini bisa tersebar secara meluas. Dan gua pengennya orang-orang pesilat di Indonesia sudah memahami peraturan ini dengan baik. Oke, kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, terima kasih yang udah nonton, dan untuk kalian yang nonton video ini, thanks for watching and keep recycling.